cerita tradisi bernama Satrio Manggung, seorang kesatria laki-laki yang sedang kemudian memanggungkan burung perkutut putih, yang artinya adalah ini adalah tahapan awal para pertapa. Bahasanya di sini ada penghuninya, tapi kita orang kasar jadi nggak tahu penghuninya gimana, saya nggak tahu. Terus ada mitos lagi Pak, katanya untuk mendaki gunung ini dilarang untuk berkeluh kesah atau ngersulo gitu. Nah iya, Benar, sebetulnya nggak boleh. Terus satu pakai baju merah itu nggak boleh. Nah, itu kalau ini larangan dari nenek moyang. makan Satrio Manggung Nah, Satrio ini pula lanang nggih. Tiang lanang, terus manggung niku lah meletakkan sesuatu, entah apa sesuatu tapi di atas. Ngoten nggih. Nggih. Jadi intinya Satrio Manggung, Satrio meletakkan burung dicentelno. Ngoten, Jawa dicentelaken burung niku dados dinamaken Satrio Manggung. Manggung manuk begutut putih. Ngoten. Critane niku ngoten. Nggih. Dadi niki alias tetenger. penanda ya. Menandakan orang itu setelah itu hilang musnah di sini. Oh, mukso berarti ya. Iya. Ngoten. Ceritane mek ngoten tok. Peradaban Majapahit di puncak kejayaannya telah meninggalkan sebuah jejak memori historis tentang persatuan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, kemakmuran, kejayaan, dan merupakan inspirasi dari Indonesia modern. Di sisi lain, selain kejayaan ekonomi, politik, dan peradabannya, juga kejayaan spiritualnya. Di gunung-gunung Taubanya sebagai akademi, termasuk di lereng Gunung Ringgit ini, kita akan menempuh sebuah jalur pendakian dari kampung Dusun Talunongko, Desa Ndayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sekitar setengah jam sampai 1 jam, sampailah kepada situs yang sangat keramat sekali dan masih digunakan sebagai situs religi bernama situs Satrio Manggung. Jadi lokasi ini cukup terawat dengan kemudian cungkup yang sudah permanen dengan garvalum dan luar biasa sekali. Coba kita kemudian telusuri bersama-sama. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita coba. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan. Selain kemudian melestarikan peradaban masa lalu, mengambil pelajaran dari pengalaman leluhur di masa lalu dalam menata masyarakat yang sangat luas ini, kita juga mengambil kebijakan-kebijakan dan edukasi tentunya ya. Jadi kita berada di situs Satrio Manggung. Di sini kita menemukan 3 buah altar dalam bentuk sebuah candi kecil. Jadi struktur candi ini memang diduga pada masa kerajaan Majapahit, terutama masa kerajaan Majapahit akhir, sebagaimana kemudian angka tahun yang ditemukan di situs Indrakila atau situs Indrokilo tahun 1456 Masehi, yaitu masa-masa akhir Majapahit, di mana di Majapahit diperintah oleh Bre Wengker Girisahwardhana yaitu yang merupakan kakek dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Girindrawardhana Dyaranamwijaya. Ayahnya sendiri bernama Girindrawardhana Dyasuraprabawa. Situs ini ada 3 buah situs yang sangat suci ini. Memang pada masyarakat era kerajaan Majapahit, hampir semua sendi-sendi kehidupannya berlandaskan kepada sendi-sendi agama Hindu dan Buddha. Ya, memang di samping kita memang ada event dari event untuk teman-teman trail. Jadi coba kita break sejenak ya, biar lewat dulu. Oke. Yuk, roll action. Ketika masyarakat kuno pada masa kerajaan Majapahit berlandaskan sendi-sendi kehidupannya dengan tradisi agama Hindu dan Buddha, terutama Siwa, Siddhanta, dan Buddha Mahayana, maka 3 buah
candi dalam satu cungkup ini kita akan diduga merupakan simbol dari Trimurti ya, Trimurti, yaitu dewa tertinggi dalam agama Hindu, karena nanti di lereng-lereng akan kita dapati beberapa arca Ganesha. Artinya jalur ini merupakan jalur moksa para penganut Siwa Siddhanta. Maka kemudian jika ada tiga buah candi kecil ini diduga memang sebuah simbol adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Atau kemudian Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan tengah yang utama adalah Dewa Siwa, para penganut Siwa Siddhanta ya, atau Trimurti. Dewa Brahma sendiri dalam tradisinya merupakan dewa pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta, dan Dewa Siwa merupakan dewa perusak alam semesta. Di sini sangat kental dengan cerita Arjuna Wiwaha, sehingga situs-situs yang ada di atas nanti kita akan mendapatinya dalam Kazana Kasusastran Arjuna Wiwaha yang ditulis pada masa kahuripan, masa Airlangga oleh Empu Kanwa tahun 1030 Masehi. Ya, Arjuna Wiwaha ini sebenarnya saduran dari kitab Wanaparwa, bagian dari kitab Mahabharata ya, yang diceritakan bahwasanya Arjuna sedang bertapa. Sehingga di sana kemudian kita akan mendapati beberapa titik situs itu, ada yang bernama situs Mintaraga, nama lain dari Arjuna Wiwaha, karena dalam masa-masa Yogyakarta atau Mataram Islam, kitab Arjuna Wiwaha ini kemudian ditulis ulang dan dirubah menjadi Arjuna Mintaraga. Sedangkan kemudian situs yang utama seperti piramid adalah situs Dewi Suprabawati. Ini merupakan salah satu nama bidadari yang telah menggoda dari 7 bidadari yang menggoda pertapaan Arjuna, termasuk Celeng Serenggi yang kemudian dipanah oleh Pertapatua dan Arjuna sekaligus, yang ternyata Pertapatua tadi adalah Dewa Siwa. Begitu juga kemudian Panji Putra, masih berhubungan dengan era Majapahit, tentang Pangeran Panji pengembaraan mencari ilmu bernama Candrakirana ya, mencari ilmu kesempurnaan gitu ya, sampai kemudian menggapai muksa. Dimana kemudian titik awal sebagaimana cerita tradisi bernama Satrio Manggung, seorang kesatria laki-laki yang sedang kemudian memanggungkan burung perkutut putih, yang artinya adalah ini adalah tahapan awal para Pertapatua maupun para pangeran muda dalam tahapan mencari ilmu di gunung, maupun para pensiunan hendak menyempurnakan catur asrama ya, catur asrama Brahmacara, Grahasta, Wanaprasta, dan Sunyasa hendak mencapai muksa di atas puncak Gunung Ringgit. Ini melalui tahapan yang pertama di Satrio Manggung ini, guna menyucikan segala hati serta kemudian melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi ya. Nah, diduga memang di sini adalah tahapan awal bagaimana kemudian disimbolkan sebagai Satrio Manggung, seorang laki-laki suci yang kemudian memanggungkan burung perkutut putih. Putih artinya adalah kejernihan hati dan pelepasan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi. Ya, semoga kemudian bermanfaat. Situs ini tetap lestari, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.